Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, Publik Bagan sore hari ini akan diisi dengan topik revolusi tanah sebagai bagian gerakan Satyagraha untuk eksistensi umat Hindu. Akhir-akhir ini yang kita lebih sering dengar adalah revolusi mental. Tetapi Publik Bagan kali ini ya beda sedikit, sama berisi revolusi tetapi revolusi tanah. Seperti apa revolusi tanah nanti ya itu akan dipaparkan oleh 3 orang narasumber kita yang sudah ada di studio. Yang pertama di tengah, nomor 2 dari kiri, beliau adalah Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Weda Karna, MUS 3. Beliau senator terpilih. Om Swastiastu. Senang sekali berjumpa kembali. Kemudian yang di sisi kiri Titiang, beliau adalah Hana Agung Putri Paraniti SHMH. Beliau Ketua Pusat Kajian Perempuan dan Adat. Om Swastiastu. Oke, jadi kita di Bali seperti pemirsa ketahui dalam hal pembagian warisan orang tua, pada umumnya perempuan atau katakanlah perdana ya masih dipinggirkan, kasarnya tidak diberikan warisan gitu. Nanti ke depannya seperti apa? Itu yang nanti akan diperjuangkan oleh Pusat Kajian Perempuan. Yang paling kiri beliau adalah Ikadek Doni Hartawan SHMKN. Om Swastiastu kan ya? Oke. Beliau ini adalah notaris dan sekaligus juga dosen di Universitas Mahendra Data. Yang namanya notaris tentunya pekerjaannya adalah memindah tangankan tanah. Jadi memindah tangankan tanah. Ya. Yang khawatirkan kan tanah Pelabopura justru berpindah tangan dari Keramo Pengempon menjadi hak milik perseorangan. Mudah-mudahan ya Pak Kadek tidak ada seperti itu. Pemirsa, kita ketahui dalam Publik Bagan ini akan dikaji sejauh mana pengaruh tradisi ya dan adat di Bali yang dinilai merugikan eksistensi Hindu. Salah satu contoh maraknya penjualan tanah di Bali dengan dalih upacara adat. Padahal ngadep tanah haji 100 juta, anggen ngaben telai juta, ane bin 75 juta, lah mah bererong. Nah kemudian tadi juga yang sudah singgung sedikit pembagian hak waris antara purusa dan perdana dianggap masih kurang adil. Kemudian fenomena kemiskinan yang muncul di kalangan umat Hindu ya, yang saat ini kita lihat kalah bersaing dengan pendatang domestik maupun asing. Pemirsa, eling ndak? Melihat enggak bahwa kita umat Hindu sudah kalah bersaing dengan para pendatang, baik itu pendatang domestik maupun pendatang asing. Padahal di dalam konsep Hindu menjual tanah rumasat ngadol ibu pertiwi. Nah, ini sebuah dialog yang nanti menarik, yang menggabungkan sisi filosofi daripada tanah Hindu itu dengan ilmu hukum modern. Nah, oleh para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Pemirsa, siaran ini juga direlay dan dipancar teruskan oleh radio-radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Pos, mulai dari Radio Global FM Bali, Radio Genta Suara Sakti Bali, Radio Suara Widya Besakih, Radio Suara Singaraja FM,
dan Radio Suara Negara FM. Pada sesi 2 nanti silakan pemirsa bergabung ya, sampaikan ya kenapa, apakah ini merupakan hobi ya, kenapa semeton kita senang sekali ngadol tanah kan gitu, apa penyebabnya nggih. Sebelumnya sareng indumun sane jaga ngelintang puniki. Pengobat tradisional ramuan herbal merupakan pengobatan tradisional Tionghoa yang profesional, khusus mengobati segala macam penyakit kronis dan bandel sampai ke akar-akarnya. Pengobat tradisional ramuan herbal khusus mengobati penyakit pria, diabetes atau kencing manis, kanker atau tumor, saraf kejepit dengan menggunakan herbal mujarab dari Tiongkok yang diproses secara higienis. Pengobat tradisional ramuan herbal menggunakan resep obat rahasia yang ternama. Silakan datang berobat ke pengobat tradisional ramuan herbal. Jalan Nangka Selatan nomor 93 Denpasar, telepon 0361 262 224. Suksesi serentak akan berlangsung di 5 daerah di Bali. Rakyat Badung, Denpasar, Tabanan, Bangli, dan Karangasem akan memilih pemimpin pada tahun 2015. Mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah tersebut dengan berpartisipasi aktif melalui Harian Denpos. Segeralah dapatkan Harian Denpos, media penyalur partisipasi politik Anda. Dapatkan formulir dukungan Anda hanya di Harian Denpos. Pemirsa, yang aja dulu mendengarkan apa sebetulnya yang dimaksud dengan revolusi tanah. Pak Ngurah, selama ini Bapak bicara tentang gerakan ekonomi satyagraha. Terus apa yang dimaksud dengan hal ini? Dan kenapa urusan tanah menjadi sangat berarti bagi eksistensi Hindu dan orang Bali? Silakan Pak Ngurah. Terima kasih Tuh Haji. Jadi sebagaimana yang Tiang sudah paparkan beberapa waktu lalu, bahwa ini revolusi tanah niki memang istilah yang Tiang ciptakan dan menjadi bagian dalam gerakan ekonomi satyagraha untuk memproteksi Bali tetap menjadi pusat dari perkembangan agama Hindu. Dan apapun sejatinya perjuangan kita, usaha kita, baik sebagai masyarakat, baik sebagai komponen umat beragama, itu sangat diperlukan adanya kesadaran bahwa pentingnya ada positioning orang-orang Bali di hadapan atau berdaulat dalam bidang kepemilikan tanah. Nah, jadi intinya bahwa saya ingin memberikan contoh kepada masyarakat dan mengingatkan kepada rakyat Bali bahwa kepemilikan tanah, apakah itu tanah warisan, apakah itu tanah usaha, apakah itu tanah pelabe yang dimiliki oleh adat dan juga pura, itu merupakan esensi kalau Bali ingin bertahan. Karena kedaulatan Bali hanya bertahan kalau tanah-tanah kita ini eksis dan ada. Nah, dan di sini masyarakat Bali mempunyai satu kultur sebagian, yaitu kultur yang agak negatif, bahwa mereka sangat mudah sekali menjual pertiwinya, menjual tanahnya untuk kepentingan-kepentingan pragmatis. Jadi saya menilai bahwa ideologi ini sangat kurang. Jadi ada contoh yang baik sekali bagaimana kita bisa melihat tergusurnya saudara-saudara kita misalkan di suku Betawi di Jakarta. Tergusurnya karena maraknya penjualan tanah. Dan penjualan tanah di Bali ini kan marak ketika ada keran pariwisata. Nah, jadi mudah-mudahan melalui media Bali TV ini bahwa rakyat Bali minimal ya mulai hari ini saat ini untuk mengurungkan niatnya untuk dapat menunda atau untuk dapat merubah mindset atau revolusi mental agar tanah-tanah yang dimiliki oleh keluarga-keluarga orang Bali khususnya umat Hindu itu tidak berpindah tangan.
Bagaimana? Karena tanah-tanah ini adalah wujud dari salah satu eksistensi agama Hindu. Contoh, saya ingin berikan contoh sederhana. Bagaimana sekarang Semeton, kalau Semeton Bali melihat positioning Hindu di Bali, lihatlah dari jalur Pekutatan sampai ke Melayu. Tanah-tanah pinggir jalan itu sudah banyak tidak dimiliki oleh orang Hindu, sudah banyak dimiliki oleh kaum Muslim. Artinya apa? Ketika sekali tanah orang Hindu itu berpindah tangan, itu akan sulit sekali untuk merebut. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, identitas kehinduan hilang. Ada beberapa wilayah yang saya kritik ya, dalam artian leluhur-leluhur kita juga punya salah sebenarnya. Pemimpin-pemimpin kita pada masa lalu. Misalkan itu di Jembrane, saya udah nggak bangga lagi melihat begitu ya, bagaimana fenomena perpindahan tanah ini ya, dari banyaknya dengan eksistensi Hindu yang mulai berkurang. Yang kedua kita lihat misalkan di Bedugul, di Candi Kuning ya, bagaimana di sana tanah-tanah di sekitar kebun raya, bahkan juga ada satu kampung Muslim itu di sebelah pura yang hebat. Kemudian juga keheningan pura-pura kita terganggu dengan terbangunnya banyak tempat ibadah non-Hindu. Jadi kepemilikan tanah sangat penting. Nah, kemudian juga di jalur Karangasem, Taman Ujung. Jadi memang harus disadari bahwa yang prioritas kita selamatkan adalah tanah-tanah di jalur protokol sebenarnya. Ya, karena ketika turis datang, dia akan melihat wajah Bali itu dari arsitektur, dari infrastruktur yang ada. Nah, seperti yang kita bahas bulan lalu, Ji ya, ketika ada seorang ibu yang baru turun dari airport Ngurah Rai, kemudian ibu itu wisatawan dengan suaminya yang orang bule, datang ke airport Ngurah Rai, ketika keluar dari Ngurah Rai itu sudah banyak sekali ada tempat-tempat ibadah non-Hindu. Nah, penting sekali. Makanya menurut Tiang, tanah itu merupakan hal yang esensi dalam perjuangan kita. Seperti ini. Karena Bali ini kecil dan tanahnya juga ke depan akan mahal. Sekarang kita ke notaris. Sebagai sebagai seorang notaris gitu. Apakah penting kehadiran seorang notaris dalam hak waris dan juga memproteksi warisan budaya Bali, tanah-tanah di Bali gimana? Silakan. Terima kasih, Ji. Sangat penting, dapat dikatakan ya. Jelas ya, seperti tadi penjelasan Pak Arya. Kalau kita memandang dulu dari segi agamanya, kita mengenal ada 3 ya yang disebut prinsip orang Bali yang mengenal namanya Parayangan, Pawongan, Palemahan. Di mana hubungannya ini? Letaknya di mana? Berkaitan dengan warisan tanah yang merupakan warisan yang tentu tidak bertambah, tidak tumbuh, walaupun banyak orang bilang tanah timbul, ya. Tapi di situ letaknya, esensinya itu ada di pada Palemahan, Parayangan, Pawongan. Pawongan itu hubungannya apa? Orangnya nanti yang akan meneruskan tanah itu. Karena prinsipnya lemot saisit levit, tanah terhubung dengan yang hidup di bumi. Ya, begitu prinsipnya. Palemahannya itu bagaimana nanti ini terimplikasi kepada bertahannya tanah di Bali sebagai nanti untuk kita melaksanakan niatnya. Di mana ada tanah, di situ akan terjadi niatnya. Kalau tanah sudah tidak ada, di mana kita akan melaksanakan itu semua? Gitu. Berdasarkan catatan yang ada di notaris, pasti ada sedikit riwayat. Apa alasannya orang kok senang sekali menjual tanah? Untuk apa? saya bukan jemat nanti ya, kalau saya dibilang jemat ngadep gitu nanti ya. Kenapa? Untuk apa sebetulnya? Kalau kita pakai, kalau selama praktek saya, walaupun saya bukan orang yang sudah pakar bisa dibilang, saya orang baru juga di dunia tentang tanah ini. Suka menjual, iya suka semua. Prinsipnya nggak hanya pribadi perorangan, pemerintah juga suka. Pemerintah suka. Kalau dikatakan terkait masalah ekonomi, itu basi sekali ya. Kalau orang bilang saya butuh uang untuk anak saya sekolah karena dia lulus di perguruan tinggi, saya harus jual. Enggak, upacara juga saya akan ada upacara ngaben seperti tadi Ajit bilang. Pemerintah, di satu sisi pemerintah ada baiknya dengan memfasilitasi adanya ngaben massal. Itu sudah satu cara untuk supaya tanah-tanah ini tidak terjual. Revolusi tanah. Upacara dengan biaya yang lebih betul, kadang atau lebih kecil. Di beberapa kabupaten sampai pemerintah daerah itu dia menanggung itu. Kayak di Buleleng kemarin sudah yang keempat ngaben masalnya. Jadi kita tidak katakan pemerintah juga butuh. Pemerintah butuh apa? Butuh pendapatan daerahnya dari mana? Dari mana penjualan transaksi tanah jual beli ini? Kan di situ dia
mendapatkan meningkatkan PAD dari hasil jual beli tanah. Semakin banyak terjadi jual beli, semakin besar PAD yang didapat. Kalau itu dalil, itu kan sudah suatu hal yang salah ya. Sementara kita di sini berupaya keras supaya tanah itu tidak berpindah tanah. Begitu. Jadi ini apa namanya? Inilah yang dilema atau makan buah si malakama. Betul. Makanya kan ada rencana buat tanah baru dengan reklamasi tadi Benoa. Kan ujung-ujung berapa hektar? 800 hektar loh Ji di Benoa itu, jangan macam-macam. Makanya buat airport juga di Buleleng ngambang pakai daerah. Kan itulah otak-otak pemimpin sekarang itu ya. Nah, sekarang ke Bugung ya. Ini tadi itu tanah dijual ya oke lah sudah siap dengan berbagai macam alasan harus tanah berpindah tanah. Kemudian dalam hal pembagian ini ya, pembagian hak waris begitu. Bagaimana kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pembagian hak waris lagi. Silakan Bu Ge. Bisa sami mengenai pembagian hak waris ini khususnya tanah bagi yang puruse perdana. Memang sudah ada aturannya kan begitu. Secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kita lihat sekarang dalam kenyataannya, nah yang terakhir dalam Persamaan Agung 3, jadi Majelis Majelis Utama ya Pekraman ya Majelis Utama Desa Pekraman yang ketiga tahun 2010 sudah menggariskan itu bahwa seorang perempuan purusa pradana berhak untuk mengurus dulu. Karena dulu kan perempuan tidak berhak mengurus cuman menikmati saja. Nah, tapi dalam implementasinya itu belum terjadi sepenuhnya. Nah, karena apa? Kalau kita melihat sejarah lagi bahwa waktu Raden Ajeng Kartini emansipasi perempuan, bagaimana emansipasi antara perempuan dengan laki-laki. Nah, kalau kita melihat pembagian warisan, jangan dilihat pembagian warisan itu. Kalau tanah itu harus dilestarikan, diurus, demikian ya, diurus, dilestarikan, ajak begitu, jangan sampai dijual demikian. Itu sebenarnya. Nah, tapi dalam implementasinya belum. Nah, kalau kita melihat lagi pembagian warisan perempuan, kalau kita lihat zaman kerajaan dulu, ada umpamanya di kerajaan-kerajaan itu ada istri utama, istri penawing, betul. Itu beda itu pembagiannya. Bagi anak yang utama, yang purusa utama, pembagiannya. Untuk anak yang penawing, katakanlah ini mungkin dari selir dan lain sebagainya, itu lain pembagiannya. Tapi diharapkan di sini bahwa anak laki-laki utama adalah untuk mengurus harta orang tuanya dan juga mengurus, karena kita di Bali dulu, maaf Batara, saya punya simbol nyuwun satu nyinjeng niki mentetegenan dan ini nenteng. Berarti kita ada secara niskala punya kewajiban merajaan pura dan lain sebagainya. Negan ingin yang beraya. Nah, tadi ini anak dan keluarga. Itu saya masih ingat sekali. Nah, itu makanya kalau berbicara mulai warisan, kembali sekarang tergantung kebiasaan desa setempat. Desa baranya. Jadi masing-masing desa sudah punya aweg-aweg tersendiri. Mudah-mudahan nanti apa yang disarankan oleh Majelis Desa Pekraman bisa diaplikasikan kan begitu. Ke notaris kembali nih. Ini ada suatu fenomena, katakanlah begitu, ketika misalnya ada pendaftaran untuk menjadi CPNS, pada saat itu kok ada tren grafik naik rambut jualan. Gimana ini? Pasal-pasal. Kalau kita lihat aja ya, ini lelucon. Setiap tahun ajaran baru, Pegadaian pasti penuh dengan traktor. Traktor digadekan. Penuh itu. Kalau ada bukaan, kan serentak itu. Sertifikatnya sekolah itu di bank. Apakah itu suatu fenomena? Iya, itu kita bisa lihat itu. Karena apa? Mungkin masyarakat kita hanya dengan sertifikat itu bisa mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, seperti tadi kan ingin masuk, nggak hanya masuk PNS loh ya, nggak hanya masuk PNS. Kita pakai contoh masuk menjadi satu pegawai lah kita bilang.
itu fenomena yang seharusnya sudah kita harus geser. Kita harus berubah dari semua itu. Kan tidak harus kita melepaskan hak untuk mendapatkan sesuatu yang kita juga nanti kemungkinan besar dari pendapat saya setelah kita masuk ke sana kita nggak akan bisa dapatkan lagi hak kita yang sudah kita lepaskan tadi. Kalau saya sebagai orang Bali, mungkin kalau saya diberikan warisan yang besar, saya akan punya pemikiran begini, saya lepas apa nanti saya bisa beli lagi nih? Iya. Begitu gitu. Pak Ngurah. Ideologi. Pak Ngurah pasti banyak punya tanah di Renon ya. Di negara banyak. Kalau punya tanah 1 are di Renon itu kan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di negara. Terus apa sebabnya itu orang itu tertarik menjual tanahnya kan 1,5 M kalau daerah Renon. Terus saran Pak Ngurah kepada para pemilik tanah di sana apa? Jadi begini ya, sesuai dengan kultur masyarakat Bali, kita tidak bisa menyalahkan generasi sekarang. Yang generasi yang hidup sekarang ini mewarisi suatu tradisi yang memang dari leluhur-leluhur kita. Dan saya secara tegas mengatakan bahwa leluhur-leluhur orang Bali itu banyak punya salah loh sama generasi yang sekarang. Misalkan pada saat maraknya penjualan tanah ketika keran pariwisata dibuka. Misalkan ketika Bung Karno mendirikan suatu kawasan Sanur, ya, mendirikan hotel, bagaimana. Dan saya masih salut dengan proteksi tanah di Ubud dan juga di Sanur dan di beberapa tempat dibanding misalkan di wilayah Kuta Selatan. Karena proteksinya itu adalah berdasarkan ya ada pengaruh adat. Nah jadi permasalahannya begini, yang ingin menambahkan, ada suatu hal ide yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan ini. Jadi saya meminta kepada masyarakat Bali, terutama keluarga-keluarga yang ada, keluarga-keluarga yang memiliki warisan terutama tanah, bahwa tidak ada suatu larangan dan bahkan dianjurkan, saya sangat menganjurkan adanya pembagian warisan itu disampaikan kepada putra-putri dari keluarga itu, kepada keluarga besar selama orang tua itu masih hidup. Ya, karena kita lihat banyak kasus-kasus pertengkaran domestik di dalam keluarga. Banyak keluarga yang tidak saling berbicara. Banyak keluarga-keluarga yang berkonflik di desa adat. Banyak pemisahan-pemisahan banjar. Itu terjadi karena masalah tanah. Dan untuk itulah kami juga dimanapun ingin mengedukasi dari Fakultas Hukum Mahendra Data bahwa sesegera mungkin kita tiru kultur negara-negara maju. Jadi misalkan ketika orang tua itu memiliki warisan, itu harus disampaikan secara terbuka. Warisan misalkan untuk purusa utama dia berhak paling banyak ya. Karena yang purusa utama itu artinya anak laki-laki tertua. Karena anak laki-laki tertua ini dia harus mengupacarai merajanya setiap 6 bulan, akan mengabenkan orang tuanya dan kemudian akan memelihara sampai dia mati dan melanjutkan. Jadi juga ada pengertian dari ibu-ibu Ratu Biang yang ada di rumah semua, itu memberikan pengertian revolusi mental kepada anak-anaknya yang nomor 2, 3, 4, 5 maupun anak-anaknya misalkan dari istri yang lain untuk tidak merebut sesuatu yang bukan haknya. Nah, jadi saya sangat menyarankan ketika itu dilakukan, kita sudah bisa menyelesaikan satu masalah yang paling krusial. Contohnya seperti tadi Aji mengatakan di Renon ya. Misalkan ada keluarga punya tanah 2 are di Canggu lah. Atau di Renon atau di Kuta. 1 are kan 2 M. Punya tanah cuma 2 are. Sedangkan saudaranya berempat laki-laki. 2 are dibagi kalau dijual kan 4 miliar. Kalau dibagi setengah are kan tidak mungkin untuk pekarangan apapun. Jadi ada pikiran instan dari anak-anak ini untuk menyelesaikan masalah. Pikiran instannya apa? Ya sudah kita jual aja. Lebih gampang membagi. Ketika dijual itu dibagi. Dan yang punya uang 4 miliar, nggak ada orang Bali sekarang punya uang 4 M cash loh. Jarang sekali. Nah itu masalahnya. Kemudian yang kedua, ada pengertian-pengertian. Misalkan saya sarankan notaris mungkin bisa dilibatkan. Kalau misalkan di masyarakat perkotaan harus ada saksi. Misalkan dari keluarga besar, kalau di Puri dari puri-puri samping, misalkan ada dari Bendesa. Agar ketika orang tua ini meninggal itu tidak menimbulkan masalah lagi. Contohnya banyak sekali perpecahan-perpecahan di Bali ini kan karena masalah warisan. Dan kemudian juga saya ingatkan orang Bali jangan sampai menjual duit tengah.
Due Tengah itu kan yang dibeli. Dengan Due Tengah, Pak? Due Tengah itu adalah tanah yang dimiliki turun-temurun oleh Ratu Kompiang yang mungkin leluhurnya, dan tidak boleh generasi muda sekarang itu menjual sesuatu yang bukan haknya. Seperti tiang misalkan di Jembrana, saya mendisiplinkan kalau bisa itu kita tambah tanah, jangan jual tanah. Nah, dan misalkan saya kepada putra saya, ya saya ada lah sedikit tanah gitu ya di Jembrana. Saya sampaikan ke putra saya sampaikan misalkan ke saudara, ini adalah milik Puri, Due Tengah. Ratu Kompiang leluhur dulu. Nggak boleh kamu ganggu-gugat, berani kamu jual, 7 turunan kamu nggak selamat. Kalau misalkan yang punya saya, misalkan saya sebagai profesional, saya punya tabungan, punya tanah, boleh anak saya jual nggak apa-apa. Nah makanya sekarang harus ditentukan. Dan ini sebenarnya puri-puri di Bali harus memberikan contoh. Karena kan banyak dimiliki oleh puri dan geria, pelabo, dan desa adat ya. Nah makanya di sini ada harus revolusi mental, kalau bisa kewajiban-kewajiban inilah yang harus ditransparankan ya, karena banyak sekali fenomena ketika orang tua meninggal pasti marak penjualan tanah beberapa saat setelahnya. Dan yang paling penting juga mungkin untuk ibu-ibu ya, saya kasih masukan untuk kajian perempuan adat, jangan pernah sekali-kali meninggalkan warisan 100% kepada anaknya. Karena nanti si anak ini kan belum tentu sayang sama orang tua. Saya ngenes lihat banyak kasus-kasus di Bali yang orang anak-anak ini mentelantarkan orang tuanya, bahkan diberikan di panti jompo ya, bahkan dititip di sana. Sebenarnya musuh para orang tua itu kan sebenarnya mantu ya. Ya, misalkan seorang ibu dia punya putra, putranya mungkin sayang sama biangnya. Tetapi kita kan nggak tahu istrinya bagaimana, dan biasanya kan seperti dalam filosofi Hindu Mahabharata, tahta, harta, wanita kan begitu. Seorang wanita bisa menghilangkan hubungan persaudaraan. Makanya saya pesan kepada Ratu Biang, Ratu Aji Tiang di seluruh Bali, yening duwe warisan, jangan semuanya diserahkan kepada anaknya pada saat masih hidup. Kalau tidak akan banyak ada permasalahan berikutnya. Ya. Jadi lebih baik punya tabungan sendiri, minimal punya ya seperti itulah ya kira-kira. Baik Pak Wirangge, jadi pemirsa demikian telah kita dengarkan bersama tadi pemaparan dari 3 narasumber kita. Jadi harapannya, marilah kita eling ke depan ini, ya kecuali memang yang mendadak sekali ya, atau sangat kepepet sekali, atau kalau masih mungkin, ya mungkin bisa dengan dikontrakkan begitu ya, tidak berpindah tangan. Setelah yang satu niki silakan nanti hubungi kami narasumber yang ada di studio, kira-kira ke depannya tentang revolusi tanah ini seperti apa, silakan berikan masukan. Tentunya yang satu ini, silakan pemirsa. Selamat datang di ITN Malang. ITN Malang, kampus multikultur yang mencetak sarjana teknik berkomitmen lulus tepat waktu dengan penguasaan teknologi. Informasi di 081-853-1285. Duitan penadosan kerah jangan harus marasa-rasan dan pariwangne mantuk metulak wali ya naraci ketua pihak Made Wirata. Ayo ikuti parade lagu-lagu daerah dan lagu-lagu perjuangan. Segera daftarkan grup Anda baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, banjar, lembaga dan badan usaha atau yang lainnya. Informasi hubungi Bali TV di 0361 427 372 extension 117. Tanpa mantra. Sing dia sakti tanpa sari. Ini lo semua nih lo man.
Pemirsa, silakan yang ingin bergabung dengan narasumber yang ada di studio. Hubungi kami di 0361 894 8400 atau 894 8401. Ada alasan-alasan yang katakanlah klasik disampaikan. Kenapa ingin menjual? Pertama karena pajaknya tinggi. Karena dihitung dari NJOP. Nilai jual objek pajak kan tinggi jadinya. Punya tanah 1 are pajaknya sampai 100 atau 50 juta. Nah, kemudian ada karena sudah tidak dapat air karena di tempatnya yang lain tanahnya sudah di kapling ya. Om Swastiastu Pak Ireng di Bajra niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu Ratu Haji, Om Swastiastu. Rau bapak-bapak, ibu-ibu. Nika Pak Gusti Aryo Wedekarna nika. Siang Pak Ireng Ring Bajra. Bangku Gede. Gumun nen ke Istana Mancawarna. Oh, siap. Pabrik dagang niki mahu tamo adi luhung pisan ngilingin bara Keramo Desa Pemekas Ring Jagat Bali niki Bapak Ibu narasumber. Nah maka di tiang nyarengin mangkin niki wentel geni. Nah kawinan uling dijat tekan geni nika kan nen nika kayunen. Nah yen di tiang mangkin nika ngaturang rauh ring era mangkin ini gamonisasi wenten gengsi rikenumu. Wenten penambahan penduduk yang memaksakan orang akan bikin rumah, menjual tanahnya dengan pembagian dan waris itu perlu dijabarkan. Menurut hemat yang warisan itu adalah hasil makan dari yang masih hidup, baru ada warisan. Sekarang kan semasa orang tuanya hidup sudah bagi-bagi, nah itu keliru. Nah terus yang berikutnya, yang terakhir Pak Gusti Wedekarna, ini pentingnya. Tanah yang non produktif tolong diusahakan jangan dikenain pajak. Nah ini yang menyebabkan orang jual tanah. Matur semua kira-kira mampu. Inggih Pak Ireng Ring Bajra niki termasuk tanahnya Pak Ireng sudah dikapling di Bajra. Om Swastiastu Pak Agung Ring Kuda Pak Agung. Swastiastu niki. Silakan Pak Agung. Narasumber niki sareng sami niki Pak Murah niki ketemu maneh niki. Nggih, Swastiastu. Kalau tiang melihatnya begini nggih. Nggih. Bagaikan dalam rongga pohon kayu. Kita tuh membakar kayu itu termasuk dahan, pokok sampai akar-akarnya. Seluruhnya itu akan habis. Iya. Kalau kita sebagai masyarakat Bali tidak menyadari, di sini kita perlu si investor. Tetapi sejauh mana investor telah membantu Bali itu sendiri? Ya, karena di sini masyarakat Bali itu punya pembenaran. Dan kebenaran. Nah, sekali tadi dibilang jual tanah untuk ngaben. Ya sekarang kan seperti sekarang kita di Bali ini kan sudah mulai aweg-aweg Bali ini. Siap desa pekraman ada ngaben massal. Ini yang perlu dilanjutkan oleh regenerasi yang mendatang. Jangan neko-neko. Inilah perlunya sosialisasi lebih banyak ke masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Bali itu akan sadar akan apa yang terjadi ke depan di kemudian hari untuk regenerasinya. Semua Pak Agung ya. Jadi ada yang menarik yang disampaikan Pak Agung. Lebih banyak sekarang pembenar daripada kebenaran ya Pak Agung bilang Untuk pembenar nah wajar yo ngadep tanah nah anggon ngaben kan gitu. Kalau bede anggian ngaben. Pak Wayan lamun di Tegalalang Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu, Dogo Haji. Tanah Pak Wayan ada sampun makapling. Pak Wayan. Rin tiang ampura durung. Oh durung ya. Tiang eling ring bisa manidem pukuturan nih. Oh iya. Yang semat yang kita ngadol tanah warisan te, yang 7 keturunan hancur kan. Tentu di bawah Pak Wede. Luar biasa. Sekali usul Pak Ireng wow.
khusus sendiri untuk Pak Wede yang di Jakarta aja gini. Tolong usulkan tanah Subak dia bayahin pajak Pak hotel manyahin yang mantan petani di situ. Iya. Tiang besingnya magai itu kumo sing man beli napi. Ada tiang ngobrol di tukang sampah di Kuta tuh. Iya. Yang dari dulu punya ide sekali prinsip Pak Wede karena makin DPT idola di tiang niki. Tiang sering lewat baca warna beli bensin, tiang pedagang bensin ditimbul niki Pak Wede. Ke istana duwe tiang Pak Siring tiang paling kagum dengan ditempul setiap hari melukat nih. Dan hati nunggak nih maksud yang ketimbang. Nah niki kabar tamu usul di tiang Pak Wede dan narasumber yang lain. Tukat ditimbul niki ampun akeh mau beli oleh India Wetan. Lanjut sampun niki sami gerak jalan 17 Agustus. Termasuk salah satu keluarga tiang tak sebutkan namanya. Ampun adab sudah kanan, keren adab kiri. Sekarang adab kanan, adab kiri. Kita melalui terus kocok. Nggih, semua Pak Wayan Lamun, nggih. Ini ada usul yang sangat menarik bagi Pak Wayan Lamun. Ketika pemerintah mengatakan bahwa meningkatkan pemberdayaan Subak, ya, why not? Kenapa tidak? Tanah-tanah Subak harus dibebaskan dari pajak. Usul yang baik, nggih. Wenten 3 orang, Pak Urang, nggih. Ada Pak Gideng dibaca hampir sama ini ya one line-nya ya. Jadi begini, momentum tahun depan kan menten pilkada ya, di 5 kabupaten. Ayo kita sama-sama cari bupati atau wali kota yang mau membebaskan pajak tanah. Salah satu hal itu, karena sangat tidak fair ketika petani kaum marhen memiliki tanah cuman tidak seberapa, tetapi pajaknya sama dengan mungkin hotel atau villa yang ada di sebelahnya, yang korporasi. Dan ini kan bukan urusan pemerintah pusat, ini cuman urusan pemerintah daerah. Manusia-manusianya ada di depan kita. Makanya mungkin saya memberikan dan saya setuju dengan program revolusi mental Jokowi, dan kita juga sebenarnya sudah punya di Hindu revolusi mental seperti ini. Saya sangat setuju bahwa kan sebenarnya masa depan kabupaten dan kota kan cuma diatur oleh beberapa manusia. Itulah yang harus kita cari. Salah satu nanti masyarakat, dan saya pun akan bergerak, kita cari pemimpin lokal nih, yang mau membebaskan pajak tanah produktif yang misalkan yang dinilai tidak berkeadilan. Kalau hotel, villa, pabrik kena pajak wajar. Tidak petani kita. Jadi jangan sampai menjadi pemimpin itu ujuk-ujuk cuman urusan mendapatkan penghasilan atau dari PAD yang besar. Itu pemimpin yang tidak berideologi. Kalau dirasa pemimpin yang saat ini tidak, ayo kita ganti. Kalaupun nggak diganti, kita kurangi suaranya. Jadi saya pun terhadap beberapa kandidat sekarang saya sampaikan, saya akan bantu ngurangi suaranya dia. Karena kenapa? Nggak bisa dibiarkan. Karena tanah ini sangat penting sekali, dan ini mari kita tiru beberapa provinsi-provinsi di Indonesia yang demi mempertahankan ulayatnya seperti itu. Dan satu lagi dalam bidang satyagraha haji, saya ingatkan bahwa di Bali ini sekarang ada gerakan ekonomi syariah dan juga gerakan misionaris Kristen itu yang mengincar tanah-tanah strategis di Bali. Mereka itu membuat yang namanya perusahaan atau properti. Mereka mendirikan BPR. Nah, juga harus diperiksa juga. Jadi terkait dengan tanah ini, kenapa kok pasangan muda-mudi di Bali, orang-orang yang sudah rantau lama di Denpasar, sangat sulit mendapatkan misalkan kredit untuk perumahan sederhana. Nah, karena ada suatu embel-embel, dan ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Jadi orang Bali dibiarkan sibuk untuk mengurusi hal domestik, mereka mengincar tanah-tanah kita. Dan makanya sekarang orang-orang Bali, Semeton Sinamian, jangan terkesima dengan bule dan pendatang. Dulu banyak bule datang ke Bali bawa uang. Sekarang banyak bule datang ke Bali cari uang. Di Bali. Banyak pendatang bukan bawa uang tetapi cari uang. Nah, Tiang setuju bahwa nanti harus ada prarem dan awik-awik. Ada beberapa desa yang sudah Tiang dapatkan prarem dan awik-awiknya yang minimal, dan ini bendesa ini bisa membuat aturan atau misalnya di wilayah-wilayah adat,
dilarang menjual kepada yang tidak memiliki KTP Bali atau KTP Hindu. Kalaupun menjual prioritas pada semeton kita. Kalau desa adat, saya sampaikan, saya berikan satu edukasi kepada para perjuru kita. Kalau desa adat sudah membuat peraturan bahwa peraturan tentang eksistensi tanah desa adatnya, seorang Presiden Republik Indonesia pun tidak bisa merubah itu. Karena desa adat hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, pada dewa dan leluhur. Sekarang tergantung dari 1.500 desa adat seluruh Bali, berani apa enggak? Berapa orang yang mau? Berapa orang yang mau, kan begitu ya. Jadi saya harapkan nanti mohon bantu saya dalam paruman-paruman desa adat. Nanti kalau semeton ikut paruman di Balai Banjar, di Desa Pekraman, usulkan hal ini. Bersuaralah. Karena sekarang Bali harus bangun dari tidur panjangnya. Jika tidak diselamatkan, Bali akan sama seperti Hawaii. Bali akan sama seperti Betawi yang kehilangan satu identitas. Dan dalam Mahabharata pun sudah dijelaskan bahwa dua pekerjaan yang paling hina, ya ini mohon maaf nih kepada maklar-maklar tanah ya. Dalam sastra Weda, dua pekerjaan yang paling dihina dan dikutuk oleh para dewa. Yang pertama pekerjaan menjual tanah. Yang kedua membunuh sapi. Dua inilah yang akan mendapatkan pastuning pastu pekerjaan yang tidak layak. Coba makin periksa, tolong tengok kiri kanan, tetangga, depan, belakang. Ada nggak orang Bali kayanya itu ajeng, kayanya tetap karena jual tanah. Jual tanah sekarang sekian puluh miliar habis. Kalau nggak anaknya narkoba, kalau nggak keluarganya kacau, nikah pun pastuning pastu. Makanya kita jadi manusia, jangan hanya berpikir kita tentang pragmatisme. Ideologi kita niki harus dipertahankan. Nikah aja, ya, secara umum. Barangkali dari Pak Kadek, silakan. Dari ada yang masukannya tadi itu. Sependapat. Ada ya Pak Agung di Kuta ya. Gitu. Jangan saya simpulkan aja Pak Ireng, Pak Agung. Digabung aja ada Pak Ireng. Pak Lamun ya. Kalau bisa memang tidak sampai ada pajak. Pajak ini kan warisan kolonial Belanda ya. Cuman bentuknya aja yang beda sekarang ya, nggak pakai ditendangin, minta pajak kan, kita dicari. Cuman sama aja pajak. Cuman kalau sampai pun tidak bisa kita nolkan pajaknya, dalam hal ini peralihan haknya. Kalaupun bisa ini Pak Rektor, paling nggak dikecilkan. Jangan dicekek itu, ya petani, kasihan gitu ya. Karena salah satu alasan dia jual ya karena pajak tinggi. Iya, salah satu contoh misalnya tanah di Renon harganya 1,5 miliar sampai 2 miliar. Kalau itu dihitung di NJOP, berapa persen dari NJOP? 5% dari NJOP, berapa itu kena pajak. Sedangkan tanahnya tidak produktif. Makanya di Renon banyak bukan orang Bali yang punya. Nah ini ada usul yang sangat menarik, yaitu mudah-mudahan mendapatkan perhatian ya. Silakan tambahkan. Saya tambahkan juga tadi. Memang kita bisa kecilkan karena prinsip hukum memang tanah-tanah ini kan sebenarnya milik negara. Kita diberikan hak untuk menghaki. Mengelola, menghasilkan. Menghaki artinya menghak. Ya. Dengan maksud supaya nanti ada imbal balik kepada negara juga. Tapi negara nggak boleh juga mematikan orang yang menerima hak itu. Kan begitu. Cuman kembali lagi ke mental aja. Walaupun tidak ada pajak nanti pun kalau mentalnya masyarakat, apalagi ada gosip ini Pak Rektor. Airport di Singaraja. Ayo, itu kan belum, itu baru wacana. Penjualan langsung tinggi penjualan. Jual beli laris manis. Peran para calo itu dalam itu makanya tadi. Itu kan baru wacana, itu sudah aja itu giat sekali. Gencar itu jualnya, tapi belinya nggak tahu dan mau kemana nanti ini orang-orang ini gitu. Pemirsa, itulah telah kita dengarkan beberapa apresiasi dari teman-teman tadi. Ya, ada usul yang menarik juga kalau bisa tanah-tanah yang disubak, tanah yang masih produktif pertanian itu supaya tidak dikenakan pajak. Apa bisa seperti itu? Kita rehat dulu sejenak, segera kembali setelah yang satu ini. Warung Sambal Ulek menyediakan berbagai macam sambal aneka rasa, masakan ayam, tumis, ikan, udang, cumi, serta berbagai minuman segar. Alamat Jalan Gatot Subroto, Kediri, Tabanan, telepon 081238491892.
Dan di tengah-tengah ayam di memangan. Ini sakit siang itu Niki. Pemirsa, silakan titiang tunggu yang ingin bergabung lagi sambil menunggu Bugung ya, mohon diberikan sedikit nasihat lah kepada keluarga-keluarga kita di Bali tentang generasi muda Bali ini, jangan PNS oriented lah. Silakan dulu. Ya, semua tadi. Nggih pemirsa sareng sami ada kesan gitu ya bahwa anak-anak muda kita ini semua kepingin menjadi PNS sebagai negeri sipil ya. Sebenarnya boleh-boleh saja itu hak ya, punya hak dan kewajiban. Tetapi jangan lupa seperti yang dikatakan oleh Gung Ngurah, disampaikan oleh Pak Doni tadi, setiap ada bukaan sekolah, ada bukaan kantor dan lain sebagainya, apakah sipil dan lain sebagainya, ABRI begitu lagi ya. Pasti anak itu memaksakan dirinya berkehendak untuk ikut padahal untuk testing padahal dalam dirinya sendiri kemampuannya SDM-nya belum tentu baik demikian. Apalagi sehingga, ada iming-iming dari calo jadi memaksakan sehingga orang tuanya ibunya dipaksa ya bukan dipaksa ya dimerengek untuk menjual tanah. Ya ini Sarji ring Karangasem. Om Swastiastu Ratu Haji. Silakan Pak Sarji. Elingang makanya serang sami. Ampun. Ampun kering ternyata telah sampun tanah Pak Sarji. Kita titiang sabun niki. Haris Pak Sarji. Majang ring Puruso Pradana. Sampun uning sami kawentenan adat ring Bali. Minabdo wenten solusi sapun api untuk gender niki sama. Di dunia merdeka kita tidak ke belakang lagi, tetapi kita ingin maju. Gender ini diperhatikan gitu. Kira-kira solusinya napi. Ini ke pertama. Titiang wajang ring Pak Gusti Wedakarna. Suksemo pengenikannya suksemo banget. Mangde sampunan kadi macan caling nih kapas gitu. Serainnya sampun dikayang. Nangin terada cane nutang gitu. Kira-kira napi angin apangnya tutangnya ke nyamu Bali nih, teman-teman Bali nih. Baik. Anto nih ke sampun napi anto kan, samping saking suwe sampun pireng titiang satyagraha napi te ke bawah dike. Kira-kira napi teh resepnya gitu loh. Apang kanggeange gitu, pangkanggeange tuture, tatuane ature gitu. Nggih, suksema Pak Sarji. Ane kaping 3. Nggih. Suksema Pak Sarji. Pelabuh pura tanah. Nggih. Jadi ini kan terus-menerus disuarakan begitu. Mudah-mudahan nanti karena seringnya akan menjadi ditularkan. Pak Yoga ring panjar nggih, Hamsasasu Pak Yoga. Pak Yoga di Panjar kan 2R tanahnya ya. Senang saja nih punya kini-kini nak Bali Pak. Nggih. Lain puan pemimpin itu jangan hitungan materi kan kewa Pak. Nggih. Siang Mas, Bapak, niki ampun dari DPD. Tiang nyoblos Bapak sekeluarga. Terima kasih. Bang Ado nak Bali nih, yang jati Bali Pak. Pengsing ngenah mudang kan Bali tapi otaknya material itu yang kita lawan Pak. Apalagi wisata kita sudah salah arah sekarang Pak. Pengembangan wisata di Bali tidak menguntungkan untuk orang Bali. Setuju. Tapi orang lain dan kita sebagai calon pengangguran di rumah sendiri Pak. Semua Pak. Terima kasih. Semua Pak Yoga, ini Pak Yoga sudah
bisa melihat seperti itu, ya, meneropong ya ke depannya akan seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Sarji yang Karangasem Pangurangge. Ya, mungkin Ibu Ibu demun nggih sapunapi nggih. Bisa enggak? Kalau tadi dijelaskan sudah ada peparuman desa Pekraman nggih. Ya, suksema Pak Sarji niki saking Karangasem mengenai gender punapi diperhatikan. Memang kalau kita melihat kenyataannya dalam praktek, walaupun niki antara purusa dengan perdana, dalam prakteknya niki orang tua memberikan secara tidak langsung kepada perdana anak perempuan waktu pernikahan, demikian. Nika diberikan jiwandana atau istilahnya tetatadan. Nika kebijakan daripada orang tua. Katakanlah karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ngurah tadi bahwa sebaiknya pembagian warisan itu pada waktu orang keluarga mesti nyenang, sehingga nyenang hidup. Tadi tidak ada gontok-gontokan lagi mengenai warisan. Nah, untuk perusahaan perdana niki ya kinten yang perdana diberikan bekal jiwandana tetadatan kinten. Itu menjadi hak penuh daripada anak itu. Tergantung juga kemampuan daripada orang tua itu. Tapi sebaiknya duit tengah harus laki-laki karena patrilineal. Niki diberikan anak niki adalah harta gono gini, harta bersama. Harta duit tengah dan dados niki anak-anak perempuan kalau sampai menuntut warisan juga dia harus punya kewajiban merajan pura semotornya mau beraya nikah. Jadi waris itu bukan semata-mata tanah, merajan itu juga termasuk meneruskan nikah kinten Pak Ngurah nggih. Tiang ada beberapa solusi ya tadi yang pertama. Jadi yang pertama Tiang setuju tadi bahwa sebenarnya seperti Ubud ya, Ubud, Tegalalang, Payangan ya, di sana banyak sekali resort, villa, hotel yang menjual sawah kan begitu. Seharusnya itu ada satu program CSR. Jadi misalkan ada satu restoran yang dia mempunyai view sawah. Ya, selama ini kan cuma ada satu kontribusi yang tidak maksimal. Seharusnya itu pengusaha-pengusaha kita itu ditekan dan juga diwajibkan untuk membantu untuk misalkan membayar pajak-pajak yang memang dirasa berat, apalagi itu adalah misalkan dalam satu kawasan pariwisata, dan itu berhak saja ya bendesa, terutama bupati wali kota berhak saja, tetapi kan sekarang inisiatif itu tidak ada. Ya, kemudian saya kemarin dapat berbicara dengan wakil bupati Tabanan. Saya menyarankan memang subak-subak dan misalkan seperti heritage UNESCO itu dibeli saja sawahnya oleh pemerintah, dan itu nggak apa-apa, itu boleh. Ya, dengan program pemerintah bahwa mana yang merupakan terasering dan konsep subak yang sudah diakui dunia dibanding dimiliki oleh masing-masing individu, lebih baik dibeli. Sama seperti situs Istana Gebang Blitar yang dulu milik keluarga Bung Karno itu dibeli oleh Pemkab dan Pemkot dan juga dari Pemprov Jatim. Jadi sebenarnya dibanding bapak-bapak pemimpin kita mendepositokan uangnya di bank, uang APBD, lebih baik beli saja tanah-tanah strategis. Semuanya dibeli dan kemudian itu diproteksi dan itu adalah milik dari publik atau negara seperti itu. Itu solusi yang paling urgent. Dan saya setuju subak-subak dan lain sebagainya dibebaskan dari pajak. Dan yang harus bersuara adalah dari warga setempat gitu loh. Dan makanya kita berharap kepada DPR-DPRD yang baru dilantik. Karena kan itu sesuai perda, itu tidak usah dari keputusan Jakarta. Itu hanya orang-orang Bali, hanya 30-45 orang yang ada di gedung-gedung parlemen, itu yang bisa membebaskan dan menolong ratusan ribu hajat orang banyak sebenarnya. Jadi edukasi ini saya terus berikan. Dan saya menyampaikan juga tadi dari Bapak Karangasem, Pak Sarji ya, jadi begini, saya sangat sepaham bahwa nikilah yang dimaksud dengan revolusi mental. Kalau saya sebagai seorang Soekarnois, saya merasa bahwa di Bali ini kan ada degradasi moral, degradasi pragmatis. Dan ini sudah merupakan produk cuci otak 32 tahun Orde Baru, 32 tahun rezim Soeharto. Nah, orang-orang tua kita yang menjabat sekarang, yang masih hidup maupun yang di keluarga-keluarga di desa, itu kan adalah produk cuci otak 32 tahun zaman fasis. Nah, saya hanya seorang anak muda yang ingin memberikan suatu perlawanan ideologi agar ayo loh berubah begitu. Dan saya kan membutuhkan korporasi kerjasama dari masyarakat.
Dan pencerahan-pencerahan seperti ini harusnya dilakukan oleh politisi, harusnya dilakukan oleh negara seperti ini, Kang. Makanya kalau ditanya apakah saran-saran dari Pak Arya Wedakarna ini akan didengar atau tidak, menurut Tiang satu orang saja yang tergugah dari diskusi kami ini, itu kami sudah bisa menyelamatkan Bali. Tidak perlu angka 1 juta atau 100.000 loh. Permasalahannya sekarang pemimpin-pemimpin yang lain mau nggak ikut bersama-sama gotong royong gitu loh. Gubernur, bupati, wali kota, ayo sama-sama. Saya selaku senator, ada dari DPRD, sama-sama kita berjuang. Dan maka dari itu saya meminta bahwa perjuangan mencerahkan seperti dialog publik Baga ini tidak akan berhenti. Karena sekarang zaman Awidya, ya. Sekarang udah zaman Kali Yuga, 75% orang-orang itu tidak tersadarkan menurut sastra. Nah, beberapa hal di Karangasem saya juga dengar, ya ini informasi terbaru, ada 70 perusahaan sekarang yang mengeruk di bawah kaki Gunung Agung. Mengeruk batu dan pasir loh. 70 perusahaan yang ilegal. Dan ini saya ingatkan kepada para pejabat-pejabat kita bahwa tolong tegakkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan. Dengan ada izin yang berat, ilegal marak, keselamatan tidak terjamin. Dan ini kan gunung ini kan kropos nanti. Nah, sama dengan Lempuyang kemarin ada ide. Jadi ide-ide di Karangasem nih, saya rasa Karangasem membutuhkan sesuatu hal yang baru. Dan yang terakhir di sini bahwa masyarakat harus tahu bahwa ketika ada bupati, gubernur maupun juga dari wali kota di Republik ini, itu bisa dipidanakan dengan pasal 69 Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan juga jika memberikan izin ilegal menurut pasal 73 itu bisa dilaporkan loh. Ya, bisa dilaporkan. Sehingga menurut saya bahwa selama ini kasus di Bali tidak banyak terungkap karena masyarakat juga diam. LSM kita diam, masyarakat kita diam, lebih sibuk upacara, dan paling enak itu kalau korupsi itu di Bali. Makanya saya ingatkan juga kepada BUMN seperti kemarin di airport Ngurah Rai, itu kan orang-orang luar yang korupsi. Saya ingatkan beberapa hal-hal yang pejabat di Bali. Paling enak tuh korupsi di Bali, kenapa? Karena orang Bali tuh tidak ngeh, karena sibuk upacara. Makanya sekarang kita sederhanakan upacara, bukan berarti menghilangkan upacara Bali, sederhanakan agar uang kita ada, tabungan keluarga ada, tanah kita bertahan, dan kita ngeh tentang masalah syariah dan misionaris yang sekarang menggerogoti Bali. Kuncinya adalah pada saat penyederhanaan adat dan juga simplifier atau efisiensi adat. Ini kuncinya, Ji. Ada sedikit keraguan yang katakanlah masih menjadi pro kontra begitu. Dengan turunnya nanti Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ini, bahwa kalau memang nanti desa Pekraman itu masuk ke desa yang sesuai dengan undang-undang, berarti tanah-tanah milik adat akan dikuasai oleh pemerintah itu. Ya, jadi begini, saya menyampaikan kepada masyarakat Bali, mungkin ada bendesa perbekal yang atau juga dari desa dinas atau dari klien yang menonton ya. Jangan panik dulu begitu, karena sekarang kita harus menerima dari satu sumber yang valid. Sekarang kan banyak yang mengaku ahli berbicara. Saya agak prihatin kalau nonton atau baca koran. Banyak orang yang nggak kompeten bicara. Ya, dan ini memang sengaja dibuat kisruh. Mohon sabar dulu. Sabar. 1 Oktober DPR dan juga senator dilantik. Saya dengan Pak Wayan Koster sudah bertemu beberapa kali untuk membahas masalah ini. Saya mendukung keputusan Majelis Utama Desa Pekraman untuk mendaftarkan desa adat. Ya, dan jangan khawatir kalau ada yang mengatakan bahwa nanti ketika kita pilih desa adat, bahwa tanah-tanah pelaba adat itu akan dipajakkan, diambil negara, itu tidak benar. Justru diperkuat. Karena ada pasal yang mengatakan kalau kita pilih desa dinas harus membuat lembaga adat. Kalau milih desa adat, ini sebenarnya hanya pindah ruangan saja. Jadi jangan khawatir, nanti Oktober, November, Desember, saya dengan teman-teman akan turun ke semua kecamatan. Ambil dari sumber, karena kan undang-undang kan dari Jakarta yang buat. Nah, sekarang tugasnya adalah DPRD Provinsi Bali dengan gubernur harus membuat suatu perda untuk menggantikan mungkin perda Desa Pekraman salah satunya, perda niki agar mengayomi. Dan jangan khawatir bahwa perda-perda tentang undang-undang desa niki cukup dibuat di tingkat kabupaten dan kota. Ya, makanya jangan khawatir, jangan panik dumun.
diem dulu biar kita tidak terpancing dengan tenang dulu semua krama. Nanti kita akan turun, kita akan jelaskan dan kita bantu. Tunggu DPR lain akan dilantik semua. Pasti bersinergi. Pasti yang terbaik untuk Bali. Kita akan daftarkan desa agar Hindu bertahan, agar Bali bertahan dan tanah kita bertahan. Terima kasih. Baik, pemirsa, selama 1 jam telah kita ikuti pamleban ini dengan topik revolusi tanah sebagai bagian gerakan Satyagraha untuk eksistensi umat Hindu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Dan pada akhirnya kami mohon diri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om